Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang model komunikasi menurut Goody-Kunz dan Kim. Anggota dari kelompok 8 ada Amira Siti Khadijah, Feby Putri Dantes, Muhammad Wildan, Ridho Aldi Abdi Setiawan, dan Taufik Rizwaldi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin komunis yang berarti sama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Dan sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk memahami satu sama lainnya. Selanjutnya, model komunikasi. Model komunikasi digunakan untuk memahami fenomena komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menunjukkan unsur-unsur penting fenomena tersebut. Namun, sebagai alat penjelas fenomena, model juga mereduksi fenomena komunikasi. Artinya, ada nuansa komunikasi lainnya yang tidak terjelaskan oleh model tersebut. Model Gundy-Guts and Kim. Adapun beberapa model komunikasi diantaranya adalah model Gundy-Guts and Kim. Model komunikasi inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Model komunikasi antara orang-orang yang berasal dari budaya berlainan atau budaya asing dengan istilah intercultural communication. Pertama kali diperkenalkan oleh Edward T. Hall tahun 1959. Tujuan dari komunikasi antar budaya diantaranya pertama, memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi, dan kedua, komunikasi antara orang yang berbeda budaya. Unsur-unsur Gundy-Guts and Kim. Gundy-Guts and Kim, penyajian pesan dan penyajian balik pesan adalah proses interaktif yang dipengaruhi oleh filter-filter konseptual yang dikategorikan menjadi budaya, sosio-budaya, psikobudaya, dan lingkungan. Budaya. Pengaruh budaya dalam model Gundy-Guns dan Kim meliputi faktor-faktor yang menjelaskan kemiripan dan perbedaan budaya. Misalnya, pandangan dunia, agama, bahasa, dan sikap kita terhadap manusia. Misalnya, apakah kita harus peduli terhadap individu atau kelompok? Pengaruh sosial budaya adalah pengaruh yang menyangkut proses penataan sosial atau social ordering process. Penataan sosial berkembang berdasarkan kepada interaksi dengan orang lain ketika pola-pola perilaku menjadi konsisten dengan berjalannya waktu. Sosiobudaya ini terdiri dari 4 faktor utama, yaitu keanggotaan kita dalam kelompok sosial, konsep diri kita, ekspektasi peran kita, dan definisi kita mengenai hubungan antar pribadi. Dimensi psikobudaya mencangkup proses penataan pribadi atau sebut personal ordering process. Proses penataan pribadi ini adalah proses yang memberi stabilitas pada proses psikologis. Faktor-faktor psikobudaya ini meliputi stereotip dan sikap, misalnya etnosentrisme dan prasangka terhadap kelompok yang lain. Pengaruh lingkungan. Salah satu unsur yang melengkapi model Gundy-Guns dan Kim adalah faktor lingkungan. Lingkungan mempengaruhi kita menyandi dan menyandi balik pesan. Lokasi geografis, iklim, situasi arsitektural lingkungan atau lingkungan fisik. Dan persepsi kita atas lingkungan tersebut mempengaruhi cara kita untuk menafsirkan rangsangan yang datang dan prediksi yang kita buat mengenai perilaku orang lain. Oleh karena orang lain mungkin persepsi dan orientasi yang berbeda terhadap lingkungan, dan mereka mungkin ini menafsirkan perilaku dengan cara yang berbeda, walau dalam keadaan situasi yang sama. Dampak dalam komunikasi menurut Gundy-Guns dan Kim ada 2, positif dan negatif. Pertama, yang positif, 1. Menambah pengetahuan antar budaya. 2. Memperbesar toleransi antara budaya. 3. Memperluas pergaulan. Yang negatif, 1. Sering muncul kesalahpahaman. 2. Dapat memicu
terjadinya konflik. 3. Tidak ada media. Selanjutnya adalah contoh kasus. Contoh kasus di sini adalah beliau memiliki seorang teman yang berasal dari Indonesia, namun telah lama menetap di Australia, sehingga anak mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari. Mereka menetap di Indonesia, dan sang anak bilang terhadap ibunya tidak ingin menggunakan bahasa Indonesia, sehingga ibunya memperkenalkan anaknya kepada Liana. "What is that?" tanya anak itu. "This is mosquito squeal," jawab beliau. "Obat nyamuk," jawab anak itu heran. "Kenapa nyamuk harus diberi obat? Apa nyamuk-nyamuk itu sedang sakit?" tanya anak itu. "Bukan, ini sejenis racun untuk mengusir nyamuk," kata ibu Liana. Namun anak itu tetap tidak mengerti kenapa itu disebut obat nyamuk. Karena di Australia atau di negara lain, yang namanya obat pasti dipakai untuk menyembuhkan. Sehingga setiap kali ibunya menyalakan obat nyamuk, anak itu merapatkan kedua tangannya dan berkata, "Get well soon." Yang terakhir adalah kesimpulan. Model komunikasi Goodicus dan Kim membuat kita dapat mengenal budaya lain secara lebih dalam. Dengan komunikasi Goodicus dan Kim ini juga, kita dapat mempelajari dan mengetahui latar belakang suatu budaya, agama, suku, dan lingkungan. Akan tetapi, model komunikasi ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan konflik akibat perbedaan latar belakang. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, maka boleh ditanyakan kembali kepada kelompok kami. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi pembaca dan pendengar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.